Jadi mengingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah obat dan mengikutinya adalah kesuksesan. Juga ada tambahan nasibnya. Jadi waktu itu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit kakinya. Terus tiba-tiba ada datang seorang sahabat juga Allah. Beliau bilang, lagi sakit nih kakinya. Ya, lagi sakit. Beliau bilang, ingatlah orang yang engkau cintai. Ya, ini Masya Allah. Jadi cinta itu dapat mengobati sakit ini. Lalu beliau bilang apa? Ya Muhammad. Ketika beliau bilang seperti itu, sembuh atau tidak terasa sakit. Seperti itu. Seperti yang dikatakan Sultan Muhammad Al-Fatih. Jadi apa hubungannya cinta? Apa hubungannya sakit dengan sembuh? Dengan cinta. Dan dengan mengikuti Rasulullah kita sukses. Kata Sultan Muhammad Al-Fatih, beliau bilang, kunci kemenangan itu, dengerin ya. Kunci kemenangan, kita mau sukses. Kunci kemenangan adalah mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus buat kita di mana mulainya? Ya, buat kita di mana mulainya? Dimulai dari diri sendiri. Ya. Jadi dimulai dari diri sendiri. Contoh, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat cinta kepada umatnya. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat cinta kepada kita semua. Jadi salah satu dan dari banyak sunnah Rasulullah, bukti Rasulullah cinta sama kita. Tapi kita kadang suka banyaknya ngecewain, banyaknya kirim catatan-catatan yang apa ya, nauzubillah, semoga Allah perbaiki segala amal-amal kita. Jadi dijelaskan bahwasannya salah satu sunnah ya, ini buat kita sukses. Mau sukses gak? Jadi dimulai dari diri sendiri. Dalam dijelaskan di hadis itu bahwasannya ini salah satu sunnah yang kita lupa atau banyak yang dari kita termasuk al-fakir tidak mengamalkan. Sunnahnya adalah kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu keluar rumah, beliau ngapain? Beliau memandang langit. Itu sunnah. Beliau memandang langit yang luar, bukan langit, ya, langit biru. Dan itu di dalam kitab dijelasin itu banyak faedah. Salah satunya menghilangkan stres. Cara kita sukses kan mesti tenang. Jadi salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah untuk menuju kita kesuksesan, ngikutin Rasulullah, melihat langit. Jadi ngilangin stres. Terus salah satu sunnah Rasulullah yang sering kita tinggalkan juga adalah, jadi sukses ini banyak ya. Jadi jangan harus punya harta dan lain. Kita sehat itu juga sukses. Paham? Jadi salah satu sunnah Rasulullah SAW yang kita tinggalkan, masuk ke kamar mandi pakai penutup kepala. Itu salah satu diteliti, itu rambut kita suka rontok gara-gara kita masuk kamar mandi nggak pakai penutup kepala. Itu menyebabkan rambut rontok. Itu baru satu yang diteliti. Itu banyak banyak manfaat. Gitu. Terus juga kita jangan meninggalkan yang namanya jiwa. Ya, kalau kita harus dawam. Al-Fakir juga lagi menggiatkan diri. Karena waktu itu salah satu ini sukses. Waktu itu Sayyidina Umar memimpin perang, kalah. Kata Sayyidina Umar, apa sunnah yang kalian tinggalkan? Nah, pada jawab, kita tidak bersiwak, wahai Sayyidina Umar. Akhirnya semua pada bersiwak, perang, Allah kasih kemenangan. Berkat ikutin Rasulullah SAW.
menang. Terus juga diteliti bahwasannya orang yang jarang sikat gigi atau nggak aware dengan giginya, itu dijelaskan dalam hadis Rasulullah itu tiap mau sholat pakai siwak. Terus tiap bangun pakai siwak. Ini ada manfaatnya. Karena siwak ini ada ratusan manfaatnya. Dan salah satunya mencegah bakteri yang ada di mulut kita yang jelek-jelek, cari di YouTube ada tuh konten. Dan salah satunya lagi adalah kalau kita sakit gigi karena malas seperti ini, itu sirnya adalah menghilangkan stres. Jadi kalau lagi stres, coba enggak, itu kalau buat banyak pasti. Jadi 3 baca, coba kalau lagi pusing lagi apa? Kayak gitu. Karena sukses ini berkaitan dengan Rasulullah SAW. Kita lihat di Singapura, orangnya bangunnya pagi-pagi. Kalau gitu, banyak kesiangan. Karena harus ngikutin apa yang Rasulullah SAW ajarkan. Itu malah jadi tertinggal karena ngikutin orang-orang kafir, orang-orang nggak jelas. Terus di antara salah satu yang lainnya adalah jangan kita menyepelekan apa yang Rasulullah ajarkan. Jadi misalkan kita masuk ke WC kaki kiri, masuk. Apa yang Rasulullah ajarkan itu banyak sirnya, banyak faedahnya. Terus juga kalau kita punya uang, kita beli selak Smith. Selak Smith ini bagus buat ngurangin minus, buat menjaga mata. Pakainya tiap malam mau tidur, kanan kiri 3 kali. Itu ngilangin kotoran di mata. Dan Al-Bagir coba pakai dan itu benar. Jadi kotoran mata yang ada di mata kita sehari keluar, paginya langsung jadi kotoran. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jangan pernah malu dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, karena itu untuk kebaikan kita semua. Dan yang terakhir, salah satu sunnah Rasulullah SAW adalah meminta kepada Allah al-afiyah. Allahumma inna nas'aluka salamah wal afiyah. Afiyah ini tingkatannya di atas sehat. Ini sehat, atasnya afiyah. Afiyah itu kita diberi nikmat tapi tidak dibarengi dengan musibah. Ada kisahnya. Ada kisahnya seorang ibu, ini kisah nyata ya, jangan suka ngeremehin sunnah Rasulullah SAW dalam perkara doa, dalam perkara seharian, dalam perkara apapun. Dan ini cerita kisah nyata. Jadi ada seorang ibu doa sama Allah, ya Allah minta 13 miliar. Banyak. Tapi nggak doa afiat. Ya Allah minta 13 miliar. Terus doa. Allah janji kan, kuni sajid lagi. Entah di dunia ataupun di akhirat. Gak lama dapat 13 miliar. Tapi anaknya meninggal. Jadi penggantian untuk anaknya yang meninggal. Jadi segala sesuatu itu kita minta afiat. Lalu ada juga kita Imam Ahmad. Beliau minta, ya Allah pengen ngapalin Quran, tapi nggak doa minta afiat. Akhirnya beliau dimasukkan penjara dan beliau hafal Al-Quran di penjara. Dan yang ceramah juga seperti itu cerita, dia punya teman. Temannya ini minta hafal Al-Quran, cuma nggak minta afiat, tapi malah dimasukin penjara dan hafal Al-Quran. Jadi itu salah satu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan sangka amal-amal kita ini Rasulullah SAW tidak tahu. Jangan. Pernah ada satu kisah seorang soleh beliau dalam mimpi menuju makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ beliau melihat Rasulullah kayak lagi ngomong. Pas dideketin ada ngomong. Apa ngomong beliau? Beliau bilang kalau dalam bahasa Indonesia, ya Allah ampunilah umatku. Ya Allah ampunilah umatku. Ya Allah ampunilah umatku. Seperti itu. Rasulullah SAW selalu mendoakan itu. Ya. Dan terakhir ada sebuah kisah nyata. Ini ingat ya, Rasulullah tahu amal itu. Selalu sampai kepada beliau. Kisahnya gini, ada seorang dari Inggris.
seorang dari Inggris in the shop in the Rasulullah. Beliau rindu sama Rasulullah SAW. Beliau rindu kepada Rasulullah. Tapi duitnya cuma bisa buat beli tiket dari Inggris. Bayangin ya, ente punya duit cuma buat beli tiket. Tapi karena rasa rindu yang menggebu, beliau beli tiket dari Inggris menuju ke Madinatul Munawwarah. Ketika sampai di Madinah, ada orang yang menerima tamu, ditulis namanya. Ingat ya, ditulis namanya. Antum fulan bin fulan. Antum fulan? Nah, ayo ikut saya. Ikut, diajak. Gak kenal, sama sekali gak kenal. Ya, sama sekali gak kenal. Diajak ke hotel yang mahal di Madinah. Beliau bukain pintu hotel dan masuk ke kamar hotel. Beliau buka jendelanya, langsung Hubatul Kontrol. Ubahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, Rasulullah tahu sama itu. Ditanya sama yang dikasih hotel, antum ini siapa? Selama Anda di sini, kata beliau yang menerima beliau, selama Anda di sini, Anda tanggungan saya. Sama-sama nggak kenal. Dan ditanya sama yang ngasih hotel nih, ente siapa? Antum nih siapa? Antum siapa? Saya nggak kenal antum. Kok tiba-tiba antum ngasih hotel, ngasih keperluan, ngasih segalanya selama saya di sini? Tahu dari mana saya cuma punya uang buat beli tiket? Beliau bilang, semalam saya bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau berkata, temuilah tamuku namanya Fulan. Tolong kau jamu atau jamulah dia, karena beliau adalah tamu. Ingat, tamunya Rasulullah. Tidak akan Rasulullah sia-siakan. Apalagi kita yang hadir di sini. Ya, jangan pernah berkecil hati. Walaupun masih kecil, masih sedikit. Kita tamunya Rasulullah. Ya. Dan jangan suka kita, termasuk nasihat dalam akhir, jangan suka kita mengecewakan Rasulullah dengan catatan-catatan kita. Karena dari cerita yang tadi cukup untuk insya Allah menambah keinginan dan kecintaan kita kepada Rasulullah. Silakan saya yang menanyakan. وإلى حضرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم السر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. demikian والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. يا ربنا اعترفنا بأننا واعترفنا وآلنا عسرفنا على لظى أسرفنا فاتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب عصمة فضلا وجودا من نال باقتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل صادق صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طاس الصحب والحمد لله في البدء والثناء.